Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Dava Ramdhani dengan NPM 218600073, yaitu pada saya berada di kelas A1, dan di sini saya ingin menjelaskan hasil review jurnal saya, yaitu untuk memenuhi tugas psikologi kepribadian 2 ini. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Eva Yulina, SPC, MPC. Nah, langsung saja di sini, setelah saya di sini kita masuk dalam pembahasan. Nah, dalam review jurnal, jangan lupa kita harus membuat identitas jurnal, yaitu judul artikelnya. Judul artikel yang saya ambil adalah hubungan penerimaan diri dengan kecenderungan narsistik pada mahasiswa pengguna Instagram Universitas Medan Area. Edisi terbit jurnal ini adalah Vol 2 nomor 3 April 2022. Nah, penulisnya adalah Bapak Hairul Anwar Dalibute dan Ibu Dinda Marito Boru Sihombing. Nah, nomor ISSN-nya adalah 2622-3740 atau online-nya. Nah, jangan lupa kita harus melampirkan yang namanya doi. Nah, doi ini fungsinya untuk supaya cepat langsung ketika kita mengklik link tersebut, maka akan langsung ke jurnalnya. Dapat dilihat doi-nya di sini, yaitu 10.24007-JE-HSS V2I3.144I. Nah, setelah kita membahas identitas jurnal, kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada yang namanya pengertian narsistik. Apa itu penerimaan diri? Pada kalian semua pada penasaran kan? Nah, apa itu narsistik? Nah, ini dia saya jelaskan. Narsistik atau narsisme adalah suatu bentuk cinta diri di mana memperhatikan diri sendiri secara berlebihan. Paham yang mengharapkan diri sendiri sangat superior dan amat penting, menganggap diri sendiri sebagai yang paling pandai, paling hebat, paling berkuasa, paling bagus, dan paling segalanya. Mengucapin 2009. Kemudian di sini nggak hanya narsisme, di sini juga penerimaan diri. Nah, penerimaan diri adalah salah satu aspek yang penting pada seseorang. Dengan adanya penerimaan diri, seseorang akan mampu mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dengan optimal. Jadi ketika penerimaan diri tadi sudah diterima oleh diri sendiri, maka potensinya tadi yang dimilikinya akan dikeluarkan secara optimal. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, di sini penerimaan diri, ketika bisa menerima diri, dampak negatifnya adalah ketika bisa menerima diri, kemudian timbullah narsisme tadi, dan kemudian akan menimbulkan disorder atau gangguan, yaitu bisa kita bilangnya star syndrome kali ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas tadi tentang ini, strukturnya, sini kita harus membahas tentang tujuan penelitian. Karena jika tidak membahas tujuan penelitian, ya kita tidak akan tahu penelitian ini bertujuannya itu apa gitu loh ya kan teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan penerimaan diri dengan kecenderungan narsistik pada mahasiswa penggunaan Instagram di Universitas Medan Area. Itu tujuan penelitian. Nah, setelah kemudian pasti ada hipotesisnya. Nah, hipotesis penelitian ini adalah hubungan negatif antara penerimaan diri dengan kecenderungan narsistik. Asumsinya adalah, atau dugaannya adalah, semakin buruk penerimaan diri, maka semakin tinggi kecenderungan narsistiknya, dan sebaliknya, semakin baik penerimaan diri, maka semakin rendah kecenderungan narsistiknya, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang hipotesis pada jurnal tersebut, kita membahas metode penelitiannya. Kali ini, metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif
dengan menggunakan pendekatan ex facto. Nah, kalian pasti penasaran kan? Penelitian kuantitatif itu kuantitatif itu apa? Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang digunakan dengan cara menggunakan populasi yang berada di Universal Almaden Area dan mengambil beberapa sampel atau mengambil beberapa orang untuk menjadikan sampel sebagai subjek tadi, begitu subjek penelitian tadi, begitu teman-teman, untuk mewakili populasi di Universal Almaden Area tadi. Kira-kira begitu penjelasan dari saya, teman-teman. Dengan menggunakan pendekatan ex facto. Nah, ex post facto ini yang berarti meneliti sesuatu fenomena yang terjadi untuk dibuktikan secara ilmiah. Menurut Sugiono 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Medan Area dengan jumlah populasi mahasiswa sebesar 6.823. Nah, saya bilang seperti saya bilang tadi, teman-teman, penelitian kuantitatif ini menggunakan populasi dan sampel, teman-teman. Dan populasinya itu adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Medan Area, dan sampelnya itu adalah mahasiswa dan mahasiswi yang tersebut. Nah, kemudian alat ukur yang digunakan yaitu analisis produk moment. Hasil dan pembahasannya. Setelah itu kita masuk dengan hasil dan pembahasannya. Apa kira-kira yang dibahas? Kalian pada penasaran tidak? Ini dia, kita jelaskan. Berdasarkan analisis produk moment, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecenderungan narsistik dengan penerimaan diri. Pada mahasiswa Universitas Medan Area dibuktikan dengan koefisien RxY sama dengan min 0,628 dan P sama dengan 0,000, berarti P kurang dari 0,01. Yang berarti artinya semakin rendah kecenderungan narsistiknya, maka semakin baik penerimaan dirinya. Sebaliknya semakin tinggi kecenderungan narsistiknya, maka semakin buruk juga penerimaan dirinya. Karena nah, maksud dari sini adalah yang semakin rendah kecenderungannya adalah yaitu setiap hal itu ada sisi negatifnya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian ya kita harus mengetahui self acceptance atau penerimaan diri seorang yang mau menerima keseluruhan dirinya secara utuh dan tulus, termasuk kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman, jika seseorang sudah menerima dirinya apa adanya, berarti mereka sudah bisa menerima secara utuh dan tulus di seluruh badan dirinya, fisik, psikis, nah, termasuk kelebihan dan kekurangan pada diri mereka, teman-teman. Dan mereka tidak menjadi seseorang yang insecure, teman-teman. Nah, menurut Ellis dalam Bernard 2013, penerimaan diri dapat membebaskan individu dari kecemasan. Nah, penerimaan diri juga ini dapat membebaskan individu dari kecemasan, teman-teman. Depresi dan menuntun individu menjelajahi hal baru yang membawa individu menikmati hidup dalam kebahagiaan besar. Nah, jadi itu pentingnya penerimaan diri, teman-teman, sebagai manusia, kita sebagai diri kita sendiri. Nah, jadi pentingnya penerimaan diri tadi mengurangi yaitu tingkat kecemasan, depresi, dan dampak. Dan hal yang paling pesat adalah menikmati hidup dalam kebahagiaan yang besar, dapat menikmati hidupnya. Sedangkan individu yang memiliki kecenderungan narsistik di dalam dirinya akan cenderung memiliki pandangan yang dibesar-besarkan mengenai pentingnya diri sendiri, arogansi, terfokus pada keberhasilan, kecerdasan mereka, kecantikan diri pada mereka sendiri, kebutuhan ekstrim untuk dipuja, perasaan mereka berhak mendapatkan sesuatu, kecenderungan memanfaatkan orang lain, dan merasa iri pada orang lain. Nah, di dalam jurnal juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelebihannya. Jurnal ini memiliki keunggulan atau kelebihan, yaitu penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan ex post de facto, yang berarti meneliti sesuatu yang terjadi untuk dibuktikan secara ilmiah, sehingga jurnal ini reliabilitas, validitasnya dapat diakui secara resmi. Nah, kemudian kekurangan jurnal ini sudah dipahami untuk kaum awam bagian metode penelitiannya, dan juga ada sedikit typo. Nah, kesimpulan akhirnya dari jurnal ini adalah
Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecenderungan narsistik dengan penerimaan diri yang ditunjukkan oleh koefisien RXC sama dengan min 0,0628 dengan P 0,00. Berarti P kurang 0,01 yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kecenderungan narsistiknya, maka semakin buruk penerimaan terhadap dirinya, teman-teman. Jadi, janganlah kita meningkatkan cenderungan narsis terhadap diri kita. Nah, itu akan berdampak sangat buruk bagi diri kita. Bisa menyebabkan kita menjadi depresi, menyebabkan terjadi star syndrome terhadap seorang, menganggap remeh seseorang. Berdasarkan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan diterima, di mana koefisien determinan R2 hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel dekat yang bisa kita simbolkan dengan Y adalah sebesar R2 sama dengan 0,395. Ini menunjukkan bahwa penerimaan diri mempengaruhi kecenderungan narsistik sebesar 39,5%. Secara umum, penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kecenderungan narsistik pada mahasiswa medan area tergolong tinggi dikarenakan penerimaan diri mereka yang buruk. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata, empirik di atas nilai rata-rata, hipotetik dalam kurva normal dengan nilai rata-rata, empiriknya kecenderungan narsistik sama dengan 89,9, sedangkan nilai rata hipotetiknya sebesar 80. Adapun nilai ST-nya sama dengan 6.323. Kemudian nilai empirik dari penerimaan diri rata-rata sama dengan 82,34, sedangkan rata hipotetiknya sebesar 92,5 serta nilai ST-nya sama dengan 8,9. Nah, begitu saja penjelasan dari review jurnal yang saya dapatkan di judul artikel jurnal yang hubungan penerimaan diri dengan kecenderungan narsistik pada mahasiswa pengguna Instagram Universitas Daerah. Dan di sini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan, banyak kesalahan pada penyampaian saya ataupun kata-kata saya ataupun video saya mohon maaf, dan saya juga dalam proses pembelajaran, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Yulina yang telah memberikan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.